Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Deswi dan Fitria Salasabila dengan NIM 20123105. Yang kedua, Tegar Rahmanto dengan NIM 20123113. Yang ketiga, Fernanda Rizal Rifai dengan NIM 2012311018. Kemudian yang keempat yaitu Ervinda Wulan Suci Nurul Hidayah dengan NIM 2012311022 akan menjelaskan tentang macam dari zakat. 1. Definisi zakat fitrah dan zakat mal. Secara bahasa, zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau 8 asnaf. Zakat fitrah atau zakat al-fitri. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun, pada bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri. Besar zakat yang harus ditunaikan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 sa' atau 2,5 kg beras, kurma, sagu, dan gandum. Zakat fitrah juga bisa dibayar dengan bentuk uang yang setara dengan 1 sa' gandum, kurma, atau beras. Nominal uang tersebut disesuaikan dengan harga bahan sembako yang dikonsumsi atau berlaku di daerah tersebut. Niat zakat fitrah terbagi menjadi 2. Yang pertama, doa niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, doa niat zakat fitrah untuk diri dan keluarga. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardholillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil barang yang dimiliki, disimpan atau dikuasai, dan dalam substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan atau syariat agama Islam. Cara menghitung zakat saham. Jadi nisab saham itu sama seperti nisab perdagangan, yaitu setara 85 gram emas. Cara menghitungnya yaitu 2,5% dikalikan jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Kemudian yang berikutnya yaitu cara menghitung zakat perniagaan. Modal diputar ditambah keuntungan ditambah piutang, kemudian dikurangi hasil kali dari 2,5% dikalikan hutang jatuh tempo. Kemudian ketentuan wajib zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitri atau zakat fitrah adalah sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim. Namun di Indonesia ini dapat menggunakan bahan pokok seperti beras. C. Kepala keluarga wajib membayar zakat fitrah orang yang ia tanggung nafkahnya. Kemudian yang keempat, seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah jika ia bertemu terbenamnya matahari
di malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima, bentuk zakat fitrah berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan semacamnya. Kemudian yang berikutnya, satu sok seukuran 4 cakupan penuh telapak tangan yang sedang. Dan ukuran satu sok ini diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg. Ulama mengatakan bahwa satu sok kira-kira 2,157 kg. Artinya jika zakat fitri dikeluarkan 2,5 kg juga sudah dianggap sah. Kemudian yang berikutnya, zakat fitrah wajib ditunaikan oleh satu, setiap muslim. Yang kedua, yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari Id. Kemudian zakat fitrah dengan uang tidaklah sah. Imam Ahmad mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Yang terakhir, waktu pembayaran zakat fitrah ada 2 macam. Yang pertama, waktu afdol, yaitu mulai dari terbit fajar sholat Id. Kedua, waktu yang yaitu atau 2 hari sebelum sholat Id, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. 3. Macam dan ketentuan zakat mal atau haul nisab zakat mal. Macam-macam zakat mal dipetakan atas objeknya, antara lain yang pertama, emas dan perak. Macam-macam zakat mal pertama yang bisa diberikan kepada orang lain adalah emas dan perak. Emas dan perak yang berupa perhiasan bisa menjadi salah satu harta kepemilikan yang bisa diberikan sebagai zakat mal. Selain itu, mata uang yang terbuat dari emas dan perak juga bisa dijadikan sebagai harta zakat mal. Berbagai bentuk penyimpanan uang lainnya seperti tabungan, cek, saham, atau surat berharga lainnya termasuk dalam kategori emas dan perak yang bisa diberikan sebagai zakat mal. Begitu pula dengan harta kekayaan lainnya seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lainnya bisa diberikan orang yang membutuhkan untuk mendapatkan manfaatnya. Beberapa harta kekayaan ini dapat diuangkan dan diberikan sebagai zakat mal. Yang kedua, binatang ternak. Binatang ternak untuk zakat mal ini meliputi hewan besar, yaitu seperti unta, sapi, atau kerbau. Bisa juga hewan yang berukuran kecil seperti kambing, domba, ayam, itik, atau burung. Lalu yang ketiga adalah hasil pertanian. Macam-macam zakat mal selanjutnya juga bisa berupa hasil pertanian atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, yaitu harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Harta perniagaan ini bisa berupa barang seperti peralatan, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain sebagainya. Perniagaan ini biasanya dikembangkan oleh secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT Koperasi, atau yang lainnya. Yang kelima, ma'din dan kekayaan laut. Ma'din dan kekayaan laut juga termasuk salah satu dari macam-macam zakat mal yang bisa diberikan kepada orang lain. Ma'din ini merupakan hasil tambang atau benda-benda yang didapat dari perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, atau batu bara. Sedangkan kekayaan laut adalah segala sesuatu yang didapat dari laut, seperti mutiara. Lalu yang terakhir yaitu rikas. Macam-macam zakat mal yang terakhir adalah rikas. Rikas di sini merupakan harta terpendam dari zaman dahulu atau sering disebut juga dengan harta karun. Harta karun yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya bisa dijadikan harta untuk zakat mal.
Beberapa syarat atau ketentuan untuk melakukan zakat mal. Yang pertama yaitu dimiliki secara penuh oleh yang bersangkutan. Maksudnya yaitu memiliki kekuasaan secara penuh oleh pemiliknya dan dapat diambil manfaatnya melalui proses kepemilikan yang benar dan sesuai syariat Islam. Yang kedua yaitu berkembang, maksudnya memiliki potensi untuk berkembang dalam usahanya tersebut. Yang ketiga cukup nisab, mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara. Dan yang keempat lebih dari kebutuhan pokok. Maksudnya yaitu harta yang sudah terhitung lebih dari kebutuhan pokok tersebut. Ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi dengan baik dan yang bersangkutan masih memiliki lebih, maka disarankan agar harta lebih tersebut diamalkan. Yang kelima, bebas dari hutang. Orang yang belum bebas dari hutang tidak disarankan untuk berzakat. Pada intinya, harta yang dizakatkan haruslah bebas dari tanggungan hutang. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu berumur 1 tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi peternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan, dan rikas atau barang temuan tidak termasuk. 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir. Dalam hal zakat merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Yang tidak memiliki sanak keluarga, yaitu orang tua, pasangan, keturunan yang dapat membantunya dalam pemenuhan kebutuhan dan menafkahinya. Kedua, miskin. Ialah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian dari kebutuhannya, dan orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya. Lalu, golongan ketiga setelah fakir dan miskin yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpulan zakat sampai pada pembagian kepada mustahik zakat, yaitu pembagian kepada yang berhak menerima. Lalu yang keempat, mu'alaf adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap Islam tetapi terhalangi, atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin. Ibnu Katsir dalam kitabnya mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan mu'alaf merupakan kaum yang dilunakkan hatinya terhadap Islam dari golongan orang yang tidak benar menolongnya demi memperbaiki diri dan keluarganya. Yang kelima yaitu riqab atau budak atau hamba sahaya. Merupakan salah satu mustahik zakat yang dimaknai secara khusus, yaitu memerdekakan budak. Budak di sini diartikan sebagai mereka yang menjadi tawanan akibat perang, yang dibenarkan secara syariat, atau mereka yang merupakan keturunan budak pula. Dinamakan riqab adalah budak yang belum merdeka diberi dana zakat untuk memerdekakan dirinya dari majikannya dengan zakat tersebut, kemudian dibebaskan. Dalam hal ini tidak dipandang bagaimana caranya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dari dana zakat tersebut. Yang keenam, ghorim atau orang yang terlilit hutang. Ghorimun adalah bentuk jamak dari ghorim dengan ghin panjang, artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan ghorim dengan ro panjang adalah yang berutang. Kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai utang. Ghorimin ialah mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utangnya karena telah jatuh fakir. Lalu yang ketujuh adalah fisabilillah, yang berada di jalan Allah. Golongan penerima zakat yang 7 yaitu fisabilillah, di jalan Allah. Secara bahasa sudah jelas, sabil ialah jalan, sabilullah ialah jalan baik berupa kepercayaan maupun berupa amal yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Lalu yang terakhir, yang ke-8,
adalah Ibnu Sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya. As-sabil secara bahasa berarti at-thoriq atau jalan. Menurut Imam Syafi'i, Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal. Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlantar di jalanan juga termasuk dalam Ibnu Sabil. Mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk dalam golongan Ibnu Sabil. Oleh karena itu, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini adalah dapat diambil dari dana zakat untuk golongan Ibnu Sabil. Poin terakhir yaitu hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama yaitu sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, dan menghilangkan sifat kikir. Yang kedua yaitu untuk menolong, membantu, dan membina, terutama untuk fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terhindar dari bahaya kekufuran. Yang ketiga yaitu sebagai pilar amal antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Dan yang terakhir yaitu salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam melalui syariat zakat kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya agar terperhatikan dengan baik. Jadi pada intinya hikmah dari berzakat yaitu mensucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. Dan zakat juga bisa membersihkan dan mensucikan orang yang menunaikannya karena zakat membersihkan akhlaknya dan mensucikan serta membersihkan jiwanya dari rasa bakhil dan berbagai akhlak tercela lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang macam zakat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Pagi-pagi makan buah, malam hari makan sup berkuah. Jangan lupa bayar zakat fitrah supaya hidupmu damai dan berkah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.